Di jantung salah satu wilayah terkering di bumi, teknologi yang luar biasa tengah mengubah cara kita berpikir tentang kelangkaan air. Dengan produksi harian sebesar 100.000 liter, sistem pengisian ulang air gurun ini telah membuat dunia terkagum-kagum. Dengan banyak yang berseru bahwa gurun tersebut tidak akan lagi menderita kekurangan air. Mari kita cari tahu lebih dalam cara kerja sistem ini, dan mengapa sistem ini menarik begitu banyak perhatian. Bayangkan, mengoperasikan sistem seperti itu di tengah gurun terluas di China. Para ilmuwan telah mengembangkan metode sederhana untuk menghidupkan kembali gurun taklamakan yang gersang. Dengan hanya memasang 2 jaring besar, teknologi ini menghasilkan cukup air untuk memenuhi kebutuhan harian penduduk, untuk minum dan irigasi, memastikan bahwa air tidak akan pernah kering di tanah kering yang gersang ini. Jaring besar ini yang mampu menghasilkan air, dikenal sebagai jaring kabut, yang dinamai sesuai perannya dalam menangkap kelembaban dari kabut. Desain jaring ini tampak sederhana, namun sangat efektif. Terbuat dari jaring serat plastik berlapis-lapis, jaring ini memiliki lubang-lubang jalan yang sangat halus, yang menangkap partikel kabut. Kabut mengembun menjadi tetesan air di permukaan jaring. Gravitasi kemudian menyebabkan tetesan-tetesan ini mengalir menuruni jaring, terkumpul di reservoir di bawahnya. Proses ini merupakan cara yang cerdas untuk memanen air di daerah yang jarang terjadi hujan. Untuk memastikan jaring berfungsi dengan baik, bahan tersebut harus memiliki beberapa kualitas utama, yaitu higroskopisitas tinggi untuk menyerap kelembaban dengan cepat, hidrofilisitas untuk meningkatkan permukaan kontak dan meningkatkan penyerapan, dan retensi air dengan baik untuk mencegah penguapan. Bahkan dengan jaring putilen pilihan plastik termurah, dimungkinkan untuk mengumpulkan 200 liter air per meter persegi per hari. Teknologi ini dibangun berdasarkan metode pengumpulan kabut tradisional, sambil memperkenalkan teknik-teknik baru untuk pemanenan air. Di tepi utara gurun, para ilmuwan telah menerapkan sistem pengumpulan kabut besar-besaran, yang mampu memasok air ke sekitar 16 desa, menciptakan skala ekonomi yang besar. Air yang dikumpulkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga cukup melimpah untuk irigasi. Jika sistem ini diperluas dan disempurnakan, sistem ini dapat menyediakan air untuk 100.000 orang, yang sebanding dengan hasil produksi sungai air tawar berukuran sedang. Namun bagaimana tepatnya teknologi ini bekerja? Mari kita lihat lebih dekat. Air ada berbagai wujud, padat, cair, dan gas. Meskipun manusia hanya dapat menggunakan air secara langsung, ada bentuk khusus air kabut. Orang yang tinggal di daerah pedesaan sering mengalami kabut, dan siapapun yang berjalan di tengah kabut tebal, dapat membuat pakaian mereka basah, karena kelembaban di udara. Jika kita dapat menangkap kelembaban ini, kita berpotensi dapat memecahkan masalah kelangkaan air dalam skala global. Kabut yang meresap melalui udara mengandung tetesan air yang berharga. Penduduk setempat dengan cerdik telah menciptakan jaring berdensitas rendah untuk menangkap kabut. Ketika kabut melewati jaring ini, molekul air menempel di permukaan, dan ketika sudah cukup terkumpul, tetesan kecil terbentuk dan jatuh dari jaring. Teknik ini meskipun ditemukan sejak lama, menghadapi kesulitan teknologi yang besar. Di masa lalu sulit untuk membuat jaring yang cukup besar, dengan kapasitas untuk menangkap kabut secara efektif, sehingga hasilnya kurang ideal. Kini jaring tersebut telah menjadi lebih besar dan kurang padat, sehingga memungkinkannya untuk menangkap lebih banyak uap air dari kabut, dan mengumpulkan air dengan lebih efisien. Di bawah jaring terdapat sistem pengalihan yang dirancang untuk meminimalkan kehilangan air, dengan mengarahkan uap air yang terkumpul ke dalam reservoir. Dalam kondisi berkabut yang ideal, satu sistem dapat mengumpulkan hingga 10.000 liter air per hari. Mengingat konsumsi air harian rata-rata per orang di China adalah sekitar 187 liter, satu sistem dapat memenuhi kebutuhan 53 orang. Jumlah orang yang dilayani bahkan lebih tinggi, di daerah berpenduduk sedikit di sekitar gurun Xinjiang, di mana permintaan air relatif sedikit. Selain itu, air yang ditangkap oleh kabut jauh lebih sedikit tercemar, dan dengan sedikit penambahan sistem penyaringan, kualitas air yang dikumpulkan dapat lebih ditingkatkan. Dengan akses ke air yang melimpah, penduduk setempat tidak perlu lagi bangun pagi untuk mengambil air dari lokasi yang jauh. Waktu ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada kehidupan mereka, dan bahkan meningkatkan keterampilan bertani mereka. Peningkatan waktu luang,
dibarengi dengan peningkatan kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan ekonomi, banyak desa setempat bergantung pada pertanian khusus, untuk meningkatkan ekonomi mereka. Gurun Taklamakan yang terletak di wilayah Xinjiang, Cina, adalah gurun terbesar di negara tersebut, dan namanya yang berasal dari bahasa Uighur, yang berarti tempat yang tidak dapat dimasuki, atau ditinggalkan. Sering disebut sebagai Lautan Kematian, gurun ini membentang lebih dari 1000 km dari timur ke barat, dan lebih dari 400 km dari utara ke selatan. Gurun ini meliputi area seluas 337.600 km persegi, menjadikannya gurun bergeser terbesar kedua di dunia setelah Sahara. Di antara gurun-gurun utama dunia, Taklamakan adalah salah satu yang paling misterius dan khas. Gurun ini dikelilingi oleh pegunungan Tian Shan, Altun dan Kunlun, yang menghalangi uap air mencapai cekungan. Akibatnya hampir tidak ada air di tengah gurun. Skala gurun ini bukan satu-satunya fitur yang menarik. Kekeringan permukaannya meninggalkan kesan abadi. Jadi bagaimana kelangkaan air ini terjadi? Cekungan Tarim yang terletak jauh di dalam benua Eurasia, jauh dari laut dan terhalang oleh beberapa pegunungan tinggi, sehingga menyulitkan udara lembab dari laut untuk mencapai daerah tersebut. Lebih khusus lagi, uap air dari Samudra Pasifik di timur tidak dapat menembus, dan dataran tinggi Tibet di selatan menghalangi uap air dari Samudra Hindia, jajaran pegunungan Arginson, dan di utara menghalangi uap air dari Samudra Arktik, serta pegunungan Kunlun di barat mencegah uap air dari Samudra Atlantik mencapai gurun. Karena kurangnya curah hujan, gurun terbentuk di pedalaman. Di musim dingin, arus dingin dari Mongolia dan Siberia memperburuk kekeringan, dan suhu yang keras sehingga menyulitkan tanaman untuk bertahan hidup. Meskipun cekungan Tarim mendapat manfaat dari sinar matahari yang kuat, dari 100 mm curah hujan setiap tahun, seringkali kurang dari 50 mm, sementara laju penguapan mencapai 2 hingga 3000 mm, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok. Suhu di cekungan Tarim dapat melonjak hingga 40 derajat Celcius pada siang hari, dengan angin kencang dan badai pasir, sehingga menyulitkan tanaman dan hewan untuk bertahan hidup. Pasir gurun ini sangat tebal, dengan kedalaman rata-rata 3,7 meter, dan beberapa area memiliki kedalaman lebih dari 300 meter. Sejumlah besar air permukaan meresap ke dalam tanah, membentuk akuifer bawah tanah yang berisi sekitar triliunan ton air. Cekungan Tarim merupakan bagian dari sistem sungai pedalaman, dan lahan di sepanjang hilir sungai Tarim mengalami salinitas dengan kandungan nutrisi yang sangat sedikit, dan vegetasi yang jarang. Semua faktor ini telah menyebabkan kelangkaan air di gurun Taklamakan. Namun teknologi baru pemanenan kabut skala besar mulai mengubah situasi. Teknologi ini sudah diterapkan di beberapa area gurun di Cina. Hasilnya jauh melebihi harapan. Jika teknologi ini ditingkatkan untuk mengelola lebih banyak lingkungan gurun, masa depan tampak cerah. Penting untuk menyadari bahwa kesulitan terbesar dalam pengelolaan gurun adalah kurangnya air tawar. Tanpa irigasi yang memadai, salinitas tanah dapat terjadi, membunuh vegetasi, dan semakin memperburuk pegurunan. Saat ini munculnya sistem pengumpulan kabut skala besar, menyediakan sumber air tawar yang stabil, dan berkualitas tinggi untuk pengelolaan gurun. Penduduk setempat dapat mengandalkan air ini, untuk mendukung penanaman vegetasi hijau di padang pasir, yang secara bertahap mengurangi area pegurunan. Seiring berjalannya waktu, padang pasir dapat diubah menjadi lahan pertanian dan pasir menjadi lahan subur. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan penduduk setempat, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan iklim global. Pengelolaan padang pasir di China menjadi inspirasi untuk beberapa negara yang mengalami kekurangan air, dan teknologi ini bersifat universal.